Jadi kelompok tentang atau khotbah ini tentang para dewa. Nah, pernah saya sharing beberapa minggu atau bulan saya lupa yang lalu tentang Jara Sutta. Nah, hampir mirip. Jadi ada pertanyaan, kemudian dijawab oleh Sang Buddha. Nah, hampir mirip dengan Jara Sutta ini, Nivita Sutta ini. Hanya saja saya tidak melihat atau tidak menemukan siapa yang dijelaskan di situ sebagai pelaku. Tapi kalau kita berpedoman dengan kelompoknya, yaitu tentang para dewa, ya Dewata Samyutta, kelompok tentang para dewa, khotbah ini. Jadi ya dapat ditarik kesimpulan ini bisa pertanyaan para dewa kepada Sang Buddha. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwa King Sudawitang Purisasa Setan. Jadi ini pertanyaan yang pertama. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, apakah harta terbaik atau apakah harta yang terbaik seseorang? Nah, kira-kira begitu ya artinya. Kemudian yang kedua, King Sujino Sukama Wahati. Apakah yang jika dipraktikkan dengan baik membawa kebahagiaan? Kemudian King Subhawe Sadutarang Rasanang. Apakah yang termanis dari segala rasa? Nah, ini pertanyaan yang kemudian pertanyaan berikutnya, Katang Jiwita Mahu Setanti. Bagaimana kehidupan seseorang dari seseorang yang dikatakan sebagai kehidupan yang terbaik? Nah, ini 4 pertanyaan ini yang muncul di situ. Kemudian jawabannya seperti ini. Sadida Witang Purisasa Setan. Jadi jawaban pertanyaan yang pertama adalah keyakinan adalah harta terbaik seseorang. Nah, barangkali ada yang punya pertanyaan, kenapa di sini tadi harta, ya Bante barangkali membahas tentang harta. Nah, harta yang dimaksud di sini ya sadha, keyakinan. Mengapa sadha ini dikatakan sebagai harta yang terbaik? Ya, ini waktu saya menjelaskan tentang Jara Sutta, apakah yang patut ditegakkan? Yang patut ditegakkan adalah keyakinan. Nah, keyakinan yang dimaksud di sini adalah keyakinan yang terunggul, dan ini juga dijelaskan di dalam salah satu khotbah Sang Buddha. Saya lupa persisnya, tetapi ada keyakinan yang terunggul dijelaskan di situ, yaitu keyakinan terhadap Buddha, keyakinan terhadap Dhamma, keyakinan terhadap Sangha, dan keyakinan terhadap Nibbana atau kondisi terbebas dari nafsu. Nah, mengapa kita memiliki keyakinan terhadap keyakinan yang terunggul ini? Nah, di sutta yang sama itu menjelaskan siapapun yang memiliki keyakinan yang terunggul, maka hasilnya juga terunggul. Nah, dengan alasan inilah kita mesti memiliki keyakinan. Dan dengan alasan ini pula, kalau kita hubungkan dengan khotbah dalam Wita Sutta ini, keyakinan dinyatakan atau dikatakan
ditetapkan sebagai harta yang terbaik seseorang. Ya, nah, bagaimana manfaatnya? Ada contoh-contoh kasus yang terjadi pada zaman Sang Buddha. Ya, ada, kalau kita ingat kisah mata kundali, ya nanti Anda bisa cari di Atthakatha Dhammapada syair kedua. Ya, Dhammapada Atthakatha syair kedua. Nah, di Atthakatha ini menjelaskan ada seorang Brahmana bernama Adinapubaka. Ia adalah seorang Brahmana kaya, namun memiliki sifat buruk. Apa sifat buruknya? Kikir, pelit. Ya. Nah, suatu ketika anaknya yang bernama Mata Kundali ini masih muda, ya, dikatakan usianya baru 16 tahun, jatuh sakit. Ya, jatuh sakit. Lalu kemudian karena orang tuanya Brahmana Adinapubaka ini kikir, pelit sekali, ia tidak mau mengundang tabib datang ke rumahnya karena dia takut nanti harta yang dimiliki dilihat sama tabib-tabib. Bahkan istrinya sendiri ada usaha untuk mengundang tabib supaya mengobati anaknya yang sakit, tetapi dia menolak. Ya, dengan alasan yang tadi, dia tidak mau nanti harta yang dimiliki terekspos, diketahui oleh orang lain. Kalau diketahui oleh orang lain, nanti orang lain dia punya pikiran, begitu orang lain tahu, orang lain nanti punya niat yang mungkin tidak baik, ingin mencuri hartanya tersebut. Atau apalagi tabibnya tahu dia punya harta banyak, ketika dia mengobati anaknya nanti dia minta bayaran banyak. Nah, bisa saja punya pikir seperti itu. Tetapi yang jelas bahwa Brahmana tersebut orangnya kikir sekali. Bahkan anaknya yang sakit tidak mau dicarikan tabib untuk diobati, dengan alasan tidak mau dilihat hartanya oleh orang lain. Nah, karena tidak mau dilihat hartanya oleh orang lain, kemudian dia sendiri pergi ke tabib-tabib bertanya tentang racikan-racikan apa, bagaimana cara meracik obat supaya ketika dia tahu, dia meracik sendiri obat-obat tersebut untuk mengobati anaknya. Nah, hal tersebut dilakukan oleh Brahmana Adinapubaka. Ya. Kemudian karena sudah mendapatkan ilmu dari para tabib, dilakukan itu. Kemudian diobati anaknya sendiri. Tetapi setelah diobati bukannya tambah baik kondisi anaknya, malah tambah buruk. Karena tambah buruk, ya takut lagi bahwa Brahmana itu nanti dikira sangka-sangka oleh orang lain hal yang buruk terhadap dia. Jadi dia punya niat buruk lagi terhadap anaknya sendiri. Bagaimana kalau anaknya ditaruh di luar saja? Ya, akhirnya anaknya sendiri yang dalam kondisi sakit ditaruh di luar. Maksudnya supaya ada orang lain yang memiliki belas kasih terhadap anaknya sendiri, supaya anaknya tersebut diobati. Wah, pikirannya sangat tidak ada rasa peduli yang begitu besar terhadap anaknya sendiri. Sangat miris kalau diperhatikan. Nah, kemudian singkat cerita akhirnya anaknya ditaruh di luar. Nah, kebetulan Sang Buddha yang biasanya setiap pagi beliau menggunakan mata kebudayaan beliau, ya, kemampuan beliau untuk melihat ke segala penjuru, memperhatikan dunia siapa yang layak untuk dibantu oleh beliau. Kemudian dalam pandangan Sang Buddha terlihatlah mata kundali. Ya, terlihat mata kundali. Mata kundali ini harus dibantu. Kalau tidak dibantu akan sangat kasihan. Akhirnya Sang Buddha bergegas, ya, menemui mata kundali. Dan ketika bertemu dengan mata kundali, Sang Buddha
memancarkan cahaya Buddha. Lalu mata Kundali melihat cahaya itu. Dengan melihat cahaya itu, mata Kundali ini memiliki keyakinan yang kuat. Ya, memiliki keyakinan, muncul keyakinan yang kuat terhadap Sang Buddha. Nah, sehingga muncul kegembiraan karena keyakinan terhadap Sang Buddha. Ya, sampai di sana akhirnya mata Kundali pun meninggal dunia dalam kondisi memiliki keyakinan yang kuat terhadap Sang Buddha. Nah, karena keyakinan yang kuat terhadap Sang Buddha, mata Kundali ini setelah meninggal lahir kembali atau bergemimbal lahir di alam dewa, salah satu alam dewa. Nah, setelah kematian anaknya Brahmana Adinapubaka ini, begitu anaknya selesai dikremasi, walaupun selesai, dia menangis meratap terus, menangis meratap bersedih karena dia barangkali anak satu-satunya, tapi tidak disebutkan, dan dia masih muda, di mana ayahnya meratapi atau di mana ayahnya menangis begitu. Nah, pada saat itu dia juga ikut menangis, tetapi yang ditangisi oleh dewa yang berubah menjadi manusia ini adalah matahari dan bulan. Nah, dikatakan yang ditangisi matahari dan bulan, sementara ayahnya yang ditangisi adalah anaknya yang sudah meninggal, bahkan sudah dikremasi. Nah, karena ayah dari mata Kundali ini heran, kok ada orang yang menangisi matahari dan bulan. Lalu dia bertanya, kenapa Anda menangisi matahari dan bulan? Itu adalah perilaku yang konyol, yang tidak pantas lah. Masa ada orang yang menangisi matahari bulan begitu. Lalu dewa yang menyamar sebagai manusia itu, siapa yang lebih konyol? Nah, siapa yang lebih konyol? Menangisi matahari dan bulan yang masih ada dengan menangisi orang yang sudah tidak ada. Nah, mendapat pertanyaan seperti itu, ya Brahmana itu menjadi sadar. Kemudian karena sadar, tadinya dewa yang berubah diri menjadi manusia itu berubah dirinya kembali sebagai dewa. Dan pada saat itu mengasih tahu bahwa mata Kundali itu bisa lahir sebagai dewa karena memiliki keyakinan terhadap Sang Buddha. Nah, mendapat penjelasan demikian dari anaknya yang sudah lahir di alam dewa, tentu ayahnya juga memiliki, jadi tergetar hatinya begitu. Jadi tergetar hatinya, sehingga sejak saat itu ia mulai mengundang Sang Buddha dan Sangga untuk menerima dana makan di rumah Adinapubaka, ayah dari mata Kundali, karena mendapat saran dari anaknya yang sudah lahir sebagai dewa. Nah, tentu kalau ditanya apakah ayahnya itu ingin jadi dewa, tentu pasti jawabnya ingin. Nah, begitu. Nah, singkat cerita, bahwa sejak saat itu juga bahwa Brahmana Adinapubaka ini menyatakan diri sebagai siswa upasaka Sang Buddha sejak saat itu. Nah, dari cerita ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa keyakinan ini amat sangat penting untuk dimiliki. Ya, sangat penting. Kalau kita tidak punya keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha kepada Nibbana, maka kita sebagai umat Buddha ini tidak punya arah, tidak punya pedoman, panutan yang digunakan sebagai alat dalam menjalani kehidupan ini. Nah, maka arah pedoman yang mesti kita gunakan dalam menjalani kehidupan ini ya Dhamma. Nah, salah satunya adalah keyakinan ini. Maka Bapak, saudara, saudari,
amat penting sekali memiliki keyakinan. Jangan beranggapan bahwa keyakinan ini tidak penting. Sangat penting sekali. Ada kisah lagi, ya, Anda barangkali pernah membaca atau mendengar cerita tentang Damila. Damila ini sehari-hariannya adalah penangkap ikan, ya, penangkap ikan. Lalu tapi pernah juga ya berdana kepada para biku, Nah, suatu ketika dia jatuh sakit, ya, jatuh sakit. Nah, karena Damila ini jatuh sakit, istrinya ketika seorang biku melakukan pindah-patah tidak melakukan dana. Ditanyakan kenapa? Ya karena pada itu dia cerita bahwa suaminya sedang sakit sehingga dia tidak bisa berdana. Lalu biku itu menawarkan diri, bolehkah saya melihat? Akhirnya diperbolehkan masuk ke rumahnya. Nah, di dalam ditanyakan selama hidupnya, sepanjang hidupnya pernah tidak melakukan atau memohon permohonan tiksarana Pancasila. Ya, tiksarana tidak pernah. Dan di menjelang kematiannya pada saat itu biku tersebut memberikan tuntunan sila tiksarana Pancasila. Ya, dan diceritakan bahwa sebelumnya, ya, sebelum diberikan tuntunan sila itu, Damila itu sangat menderita, tidak bisa tidur nyenyak. Tetapi setelah diberikan tuntunan sila, malah Damila itu menjadi istirahat, bisa istirahat begitu, bisa menjadi istirahat, tetapi istirahat selamanya. Ya, istirahat selamanya dalam arti dia meninggal. Tetapi karena di menjelang kematiannya ia menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kekuatan dari keyakinannya itu ia bisa lahir di salah satu alam dewa. Ya, berkat kekuatan keyakinannya itu bisa lahir di salah satu alam dewa. Nah, di penjelasan lebih lanjut, seandainya Damila ada peluang untuk hidup, dia bisa melaksanakan sila dalam kehidupannya. Alam dewa yang tempat dia lahir akan semakin tinggi. Akan semakin tinggi berkat praktik dari sila. Tetapi karena pada saat itu dalam kondisi sakit, ia hanya bisa menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Berkat kekuatan keyakinan itu bisa lahir di salah satu alam dewa. Nah, kalau kita melihat dari dua contoh ini, dari Ibu Bapak, saudara-saudari, keyakinan ini amat penting untuk dimiliki oleh kita sebagai umat Buddha. Ya, keyakinan pada siapa? Ya, keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, dan Nibbana. Karena dengan memiliki keyakinan kepada yang terunggul, maka hasilnya juga akan terunggul. Ini mesti diingat, ya, oleh kita. Nah, di dalam kata-kata, lanjutan dari kata-kata itu juga menjelaskan apakah dengan hanya memiliki keyakinan terhadap Sang Buddha bisa berkondisi masuk surga. Nah, Sang Buddha mengatakan ya demikian adanya. Tetapi sekali lagi keyakinan yang dimaksud di sini tentu keyakinan yang sudah amat mantap. Ya, amat mantap. Bukan hanya sekedar keyakinan yang muncul dari kata-kata. Misalkan, saya yakin terhadap Buddha, saya yakin terhadap Dhamma, saya yakin terhadap Sangha. Keyakinan yang muncul melalui kata-kata. Tetapi realisasi dalam perilakunya tidak memunculkan bentuk keyakinannya terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Artinya perilakunya tidak menunjukkan bahwa
ia meniru perilaku Sang Buddha atau tidak hidup sesuai dengan Dhamma. Maka Bante Utamo dalam salah satu seminar dia mengatakan bahwa keyakinan itu muncul karena dialami, ya, karena berdasarkan praktik. Tidak muncul hanya sekedar teori atau kata-kata saja. Jadi keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha itu akan tertanam kuat, muncul dengan kuatnya di dalam batin seorang itu karena ia tekun dalam praktik. Praktik apa? Ya praktik Dhamma, ajaran Sang Buddha. Karena ya sesungguhnya kalau siapapun yang memiliki keyakinan terhadap Buddha, nanti di situ akan berhubungan dengan Dhamma, nanti di situ akan berhubungan dengan Sangha. Ya, ada keterkaitannya di situ. Nah, ini Ibu Bapak Saudara-saudari, mengapa keyakinan dinyatakan sebagai harta terbaik seseorang. Ya, jadi harta yang dimaksud di dalam khotbah ini bukan harta berupa materi, tetapi harta yang lebih dari itu. Nah, kemudian Ibu Bapak Saudara-saudari, pertanyaan yang kedua. Ya, kita berlanjut ke pertanyaan kedua. Apakah yang dipraktikkan dengan baik membawa kebahagiaan? Nah, sudah jelas. Dhamma yang dipraktikkan dengan baik membawa kebahagiaan. Ya, siapapun yang mempraktikkan Dhamma tentu akan mendapatkan manfaat. Manfaatnya adalah kebahagiaan. Ya, tentu yang dimaksud adalah Dhamma yang baik, ya. Bukan Dhamma yang buruk. Apakah Dhamma ada yang buruk? Oh, ada. Keserakahan, apakah itu bukan Dhamma? Dhamma. Ya, tapi buruk. Kebencian, apakah itu bukan Dhamma? Dhamma. Ya, tapi buruk. Maka Sang Buddha mengajarkan Dhamma itu ada yang baik buruk, ya. Ya. Dhamma itu ada yang baik. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan itu Dhamma. Nah, kemudian ada Dhamma yang baik. Ya, lawan dari Dhamma yang buruk. Nah, dan Sang Buddha dengan kebijaksanaan, kalau mempraktikkan Dhamma yang buruk, ini akibatnya. Kalau melaksanakan Dhamma yang baik, ini akibatnya. Nah, sekarang Anda tinggal pilih mau praktik yang mana. Nah, tentu di khotbah ini menyebutkan bahwa apakah yang jika dipraktikkan yang baik membawa kebahagiaan. Nah, ini yang mengarah kepada Dhamma, ajaran yang baik-baik oleh Sang Buddha. Jadi mengapa Bante mengatakan bahwa Sang Buddha mengajarkan tentang Dhamma yang baik, Dhamma yang buruk? Ya, kita bisa melihat bahwa di dalam kesadaran ada kesadaran baik, ada kesadaran buruk. Nah, dari situ untuk memperkuatnya. Ya, nanti ada yang berkomentar, masa Sang Buddha mengajarkan Dhamma yang buruk? Ya, nanti Anda bisa lihat itu. Ya. Bahkan Sang Buddha mengajarkan bagaimana supaya bisa melampaui itu, ya, yang baik dan yang buruk. Ya, ini inti dari tujuan dari ajaran Sang Buddha, untuk bisa melampaui yang paling baik dan yang paling buruk. Ini tujuan. Tidak banyak orang yang mengajarkan itu, hanya satu. Ya, bahkan ya Sang Buddha muncul di dunia ini, ya tidak ada dua Buddha begitu. Tidak ada dua Buddha yang muncul dalam waktu yang bersamaan. Nanti kalau misalnya ajaran Sang Buddha sudah tidak diingat lagi oleh manusia,
Maka dalam kurun waktu yang sangat panjang sekali, pada saat itu tidak ada dhamma yang diingat oleh orang, manusia, nah nanti ada kurun waktu yang lama, kekosongan lama, kemudian muncul lagi budaya baru. Nah, tetapi kita apakah berharap pada budaya yang akan datang? Ya, itu urusan masing-masing. Ya, urusan masing-masing. Tetapi kalau kita berpikir lebih bijaksana, yang sekarang masih ada, mengapa kita harus menunggu yang masih jauh di masa mendatang? Ya, masih jauh di masa mendatang. Ya, kita praktikkan, kita laksanakan yang ada sekarang ini. Karena dengan kita mempraktikkan apa yang ada sekarang, ya kita juga akan mendapatkan manfaat sekarang. Tapi kalau kita berpikir bahwa saya menunggu yang akan datang, tentu di sana Anda membatasi diri Anda di kehidupan saat ini. Ya, Anda membatasi diri Anda di kehidupan saat ini dalam artian Anda tidak memperhatikan dhamma di kehidupan saat ini. Karena Anda berpikir bahwa saya menunggu budaya yang akan datang. Karena Anda punya pikiran seperti itu, Anda menyia-nyiakan kesempatan Anda saat ini. Karena sesungguhnya kesempatan Anda yang terbaik ya saat ini. Kalau Anda tekun, rajin belajar dhamma, praktik dhamma saat ini, walaupun di kehidupan saat ini Anda belum merealisasi tujuan akhir, tetapi Anda sudah berusaha, Anda sudah berupaya untuk menuju ke sana, ya, di kehidupan saat ini. Dan upaya, usaha yang Anda lakukan ini tentu akan berpotensi kuat di masa mendatang untuk bisa bertemu dengan dhamma, ajaran kebenaran yang sama seperti yang kita pelajari saat ini. Kalau di kehidupan saat ini kita belum merealisasi tujuan akhir, nibbana. Ya, maka sebab usaha-usaha yang seperti ini harus diupayakan dengan sekuatnya. Ya, sekarang ini, ya, belajar dhamma, praktek dhamma. Dan tidak di sutta ini bahwa di sutta ini menjelaskan bahwa apakah yang jika dipraktikkan dengan baik membawa kebahagiaan adalah dhamma. Ya, dhamma, tidak ada lain. Ya, Sang Buddha dari 84.000 kelompok dhamma yang sudah beliau ajarkan, sudah diringkas oleh Sang Buddha. Ya, oleh Sang Buddha menjadi sangat simpel sekali. Jadi sangat tersair. Sabha papasa akarana kusala supasa pada sacita pariyodapana. Eta mudana saksana. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa melakukan kebajikan dan berusaha memurnikan batin. Ini ajaran para Buddha. Ya, dari 84.000 kelompok dhamma dijelaskan, diringkas seperti itu. Tetapi ada pendapat lain bahwa inti ajaran Sang Buddha ada di dalam 4 kebenaran mulia. Memperoleh kebahagiaan surgawi, bahkan kebahagiaan terbebas dari penderitaan. Ya, Sang Buddha sendiri menjelang beliau mencapai parinibbana menegaskan kepada para siswa, ya, ada seorang Brahmana hanya di dalam sasana ini, ya, hanya di dalam sasana ini orang-orang suci akan ditemukan, banyak ditemukan. Kalau di luar sasana, maka tidak akan ditemukan orang-orang suci. Jangankan banyak, satu saja tidak akan ditemukan. Ya,
Terus Bante, kalau kita lihat sekarang ini banyak orang yang bisa meramalkan ini, meramalkan itu. Banyak orang yang bisa membaca pikiran orang lain. Banyak orang yang bisa macam-macam kan kemampuan-kemampuan yang lainnya. Apakah orang-orang yang demikian sudah suci? Belum tentu. Sekali lagi, kalau dia di luar sasana, maka di sini tidak ada kesucian. Jangankan banyak, satu pun tidak ada. Tetapi selama seseorang berada di dalam sasana dan mau belajar praktek dalam sasana, maka akan banyak ditemukan orang-orang suci. Nah, orang-orang yang suci yang dimaksud di sini tidak hanya arahat, ya, bisa sotapana, sakadagami, anagami, dan sebagai titik puncak kesucian adalah arahat. Ya, kalau misalkan di dalam kehidupan saat ini bisa menjadi seorang pemasuk arus, mencapai tingkat kesucian yang pertama, itu adalah salah satu keberuntungan. Ya, salah satu keberuntungan yang tidak banyak orang miliki. Kalau misalkan di antara Anda bisa merealisasi, bisa mencapai ini adalah satu keberuntungan bagi yang mencapai. Ya, semoga di antara Anda, di antara kita semua bisa merealisasi itu. Nah, untuk bisa merealisasi ini, Ibu Bapak Saudara-saudari, harus praktik Dhamma. Kalau tidak praktik Dhamma, tidak bisa merealisasi ini. Ya, tidak bisa merealisasi. Ya, Bante Santacito menulis salah satu artikel. Kalau tidak salah, judulnya adalah Umat Buddha yang Ideal. Umat Buddha yang ideal. Ini kalau tidak salah, kalau misalkan keliru judulnya ya, nanti Anda bisa koreksi. Ya, di artikel itu menjelaskan bahwa umat Buddha yang ideal itu minimal ya, ia menjadi seorang pemasuk arus. Ya, umat Buddha yang ideal minimal ia menjadi pemasuk arus. Nah, kalau kita berpedoman dengan itu, nah kita ini apakah sudah menjadi pemasuk arus? Itu kembali lagi ke diri masing-masing. Mengoreksi diri masing-masing. Bagaimana kondisi kita? Nah, bagaimana ciri-ciri seorang pemasuk arus? Ya, pernah saya sampaikan salah satu ciri manusia yang sudah memasuki pemasuk arus, salah satunya adalah dalam kesehariannya. Ya, dalam kesehariannya ia tidak akan melanggar 5 latihan kemoralan dalam hidupnya. Ini salah satu. Salah duanya, sepanjang hidupnya, sejak ia memiliki keyakinan kepada Buddha, pada saat itu ia tidak akan beralih keyakinannya. Ini salah duanya. Artinya sepanjang hidupnya itu ia tidak menjadikan yang lain sebagai yang diyakini selain Buddha. Nah, karena di sini berhubungan meyakini Buddha, tentu ada hubungannya dengan Dhamma. Karena ini ada Sangha, ya tentu ada juga hubungannya dengan Buddha. Ya, ada keterkaitannya di situ. Kalau kita jabarkan lebih luas lagi. Nah, ini Ibu Bapak Saudara-saudari, bahwa kalau kita ingin bahagia, ingin hidup sejahtera, ya praktekkan Dhamma ini. Ya, bahagia ya
dalam dewa. Kalau ingin lahir dalam dewa ya harus buat sebab-sebabnya untuk bisa lahir di situ. Kalau ingin terbebas dari duka ya harus mempraktikkan sebab-sebab supaya bisa terlahir, supaya bisa terbebas dari duka. Ya, dengan belajar dan praktik dhamma. Nah, kapan kita harus belajar praktik dhamma? Saat ini adalah saat yang tepat. Berkali-kali disampaikan oleh para penceramah bahwa saat ini adalah saat yang tepat. Mengapa? Ya, waktu-waktu yang sudah kita lewati kita tidak bisa mengulangnya kembali. Dan waktu di masa mendatang kita tidak bisa menentukan, kita bisa bertemu, kita bisa berjumpa dengan waktu di masa mendatang. Ya, karena sang raja kematian mengintai siapa? Mengintai kita semua. Kalau kita lengah, kalau kita tidak waspada, sang raja kematian akan menjemput kita. Walaupun kita waspada, cepat atau lambat, kematian akan